يا الله سدد يا رب. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. Hampir 2 bulan berlangsung, perang Israel dan Hamas kian meluas hingga melibatkan kelompok-kelompok lainnya. Sebut saja Hizbullah dan Houthi. Di episode story sebelumnya, kita udah bahas Hizbullah. Nah, sekarang giliran kita bahas kelompok Houthi. Pernyataan perang itu disampaikan Houthi 1 hari setelah mereka menembakkan rudal ke Israel pada Selasa 31 Oktober 2023. Houthi bahkan berjanji nggak akan menghentikan serangan hingga agresi Israel berhenti. Lantas siapa itu kelompok Houthi? Houthi merupakan sebuah gerakan Islam politik bersenjata yang didirikan pada tahun 90-an. Kelompok ini didirikan oleh Hussein Badreddin al-Houthi, seorang politisi dari Syiah Zaidi di Yaman. Kelompok yang tumbuh di utara Yaman ini lahir sebagai gerakan kebangkitan agama untuk aliran Islam Syiah Zaidi. Aliran ini pernah memerintah Yaman Utara tetapi menjadi miskin dan terpinggirkan. Zaidi yang dulunya merupakan kekuatan besar di Yaman Utara itu menjadi miskin dan terpinggirkan selama Perang Saudara tahun 1962 hingga 1970. Aliran itu kemudian semakin terasingkan pada tahun 1980-an ketika Salafi Sunni kian berkembang luas di seberang perbatasan di Arab Saudi yang kemudian mengekspor ideologi itu ke Yaman. Sebagai tanggapan, para ulama Zaidi mulai memobilisasi pengikut mereka untuk melawan Riyadh dan sekutunya. Dalam pemberontakannya, kelompok perlawanan anti-Saudi itu turut mendapat dukungan dari warga Syiah Yaman yang muak dengan korupsi dan kekejaman Presiden otoriter Ali Abdullah Saleh yang sudah lama berkuasa dan menjadi sekutu Saudi. Kemuakan itu memuncak terutama setelah peristiwa 9/11 dan invasi AS ke Irak. Para simpatisan itu percaya Saleh mendukung upaya imperialisme dan mengancam tradisi serta budaya Zaidi. Seiring dengan berkembangnya gerakan ini, rezim Saleh kemudian menindak para anggota Houthi pada Juni 2004 dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Hussein al-Houthi. Setelah berbulan-bulan melakukan perlawanan bersenjata, pada September 2004 Hussein tewas dibunuh oleh pasukan Yaman. Usai tewasnya Hussein, kepemimpinan Houthi sempat dipegang oleh sang ayah, namun kemudian dilanjutkan oleh saudaranya Abdul Malik. Pemberontakan di Yaman yang kian bergejolak diperburuk dengan adanya gelombang Arab Spring yang terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah sekitar tahun 2011. Kemuakan terhadap rezim otoriter, rasa ketidakadilan hingga keinginan masyarakat Arab untuk menerapkan demokrasi menjadi latar belakang gelombang ini terjadi. Gelombang protes yang terjadi di Tunisia dan Mesir berhasil menggulingkan presiden masing-masing pada awal tahun 2011, turut menyulut masyarakat Yaman untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Houthi sebagai satu-satunya kelompok revolusioner yang memiliki pengalaman militer, turut berperan dalam aksi revolusioner ini. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2012 Ali Abdul Saleh mengundurkan diri sebagai presiden setelah berkuasa lebih dari 33 tahun dan digantikan oleh Mansur Hadi. Tahun 2014 atau 2 tahun setelah Hadi menjabat sebagai presiden, Houthi memperbaiki hubungan dengan mantan presiden Saleh yang sebelumnya digulingkan. Usai bersekutu dengan Saleh, Houthi melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Mansur Hadi.
Houthi pun kian berkuasa setelah berhasil menggulingkan Hadi dan berhasil merebut kota Sanaa. Perang saudara Yaman pun pecah pada 2014 usai Houthi merebut Sanaa. Perang ini mendorong koalisi yang dipimpin Arab Saudi melakukan intervensi untuk memerangi Houthi. Perang ini pun disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Kelompok Houthi sering dikaitkan terafiliasi dengan Iran dan tergabung dalam poros perlawanan bersama kelompok-kelompok milisi lain yang juga didukung oleh Iran di Lebanon, Suriah, dan Irak. Kelompok-kelompok itu memang sudah lama memerangi Israel dan Amerika Serikat. Baik Hizbullah maupun Iran disebut telah meningkatkan penyediaan senjata, rudal, pelatihan militer, dan dana untuk upaya perang Houthi sejak tahun 2014. Namun, sejauh mana pengaruh Teheran terhadap proses pengambilan keputusan Houthi masih belum diketahui dengan jelas. Di tengah perang antara Hamas dengan Israel, kelompok Houthi melancarkan drone yang diarahkan ke Israel pada Selasa 31 Oktober 2023. Melalui juru bicaranya, Houthi mengakui mereka bertanggung jawab atas serangan tersebut. Bahkan Houthi menyatakan serangan itu sebagai aksi solidaritas terhadap gempuran Israel yang terjadi di Gaza. Tidak hanya itu, Houthi yang ingin membantu Hamas juga mengibarkan bendera perang dengan Israel. Kelompok yang tergabung dalam poros perlawanan bersama kelompok-kelompok lain yang didukung Iran di Lebanon, Suriah, dan Irak itu sudah lama memerangi Israel dan Amerika Serikat. Houthi bahkan memiliki slogan yang dikenal sebagai Sarka atau teriakan yang berbunyi Tuhan Maha Besar, kematian bagi Amerika Serikat, kematian bagi Israel, terkutuklah orang-orang Yahudi, kemenangan bagi Islam. Dalam aksinya membela Hamas, Houthi berjanji akan terus melakukan operasi militer hingga Israel menghentikan agresinya terhadap warga Palestina di Gaza. وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي. Pernyataan Houthi yang tegas menyatakan dukungan terhadap Palestina menjadikan terang bagaimana sikap Houthi dalam konflik ini. Berikut sejumlah aksi yang telah dilakukan Houthi dalam memerangi Israel. Selasa 31 Oktober 2023, kelompok Houthi menembakkan rudal balistik dan mengerahkan drone dalam 3 operasi yang berbeda. Serangan itu juga diumumkan langsung pihak Houthi melalui juru bicaranya Brigadir Yahya Sari. قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. Houthi kembali melancarkan serangan pesawat tak berawak atau drone baru terhadap Israel pada Senin 6 November 2023. Kelompok itu menyebut sejumlah pesawat tak berawak itu diluncurkan ke berbagai target sensitif di wilayah pendudukan Israel. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengklaim serangan terbaru itu bahkan berhasil menghentikan sementara aktivitas di pangkalan-pangkalan militer dan bandara-bandara Israel. Rabu 8 November 2023, kelompok Houthi mengklaim berhasil menembak jatuh drone Amerika Serikat di dekat perairan Yaman. Kelompok yang masuk bagian dari poros perlawanan penentang Israel itu menyebut menembak jatuh drone AS yang sedang melakukan pengintaian di perairan Yaman.
Tidak berhenti pada serangan-serangan, kelompok Houthi juga mengklaim telah menyita sebuah kapal milik pengusaha Israel di Laut Merah pada Minggu 19 November 2023. Kapal itu disebut dialihkan ke pantai Yaman. Pengumuman itu muncul beberapa hari setelah mereka mengancam akan menargetkan kapal-kapal Israel. Sebagai bentuk dukungan kepada warga Palestina, kelompok Houthi memang menyatakan memerangi Israel. Namun di sisi lain, perang antara Israel dan Hamas sempat diwarnai gencatan senjata. Langkah itu membuat para warga yang disandra dipulangkan. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan perang dengan Hamas masih belum berakhir. Lantas, mungkinkah Houthi akan terus memerangi Israel? Untuk tahu kisah-kisah lainnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Story dan Kompas.com. Kompas.com, jernih melihat dunia.